Lab selanjutnya adalah lab 2.3.6 yaitu Linux servers. Jadi di lab ini kita akan menggunakan Linux command line untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan di sebuah komputer. Nah, ada dua part. Part yang pertama itu servers, part yang kedua using telnet to test TCP services. Jadi equipment yang diperlukan yaitu VMware Workstation. Langsung saja kita masuk ke instruksinya. Jadi servers are essentially programs written to provide specific information upon request. Nah, clients, which are also programs, reach out to the server, place the request, and wait for the server response. Jadi step yang pertama yaitu akses di command line. Jadi kita perlu login di VMware Workstation-nya itu sebagai analis. Lalu untuk akses di command line kita klik terminal. Nah, step yang kedua, display the services yang sedang berjalan. Jadi, banyak many different programs yang bisa dijalankan di sebuah komputer. Especially komputer running a Linux operating system. Nah, di Linux, program yang sedang berjalan itu juga disebut sebagai processes. Jadi kita bisa menggunakan ps command untuk mendisplay semua program yang sedang berjalan. Jadi kita di sini bisa type sudo ps, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya yaitu CyberOps. Nah, dia akan muncul seperti ini. Root sama persis seperti ini. Lalu, pertanyaannya, why was it necessary to run ps as root? Jadi, ketika kita menggunakan analis atau ketika kita login di VMware sebagai analis, kemungkinan proses yang terlihat itu hanyalah proses analis. Proses untuk regular user itu bisa saja tidak terlihat jika tidak menggunakan command ps as root. Jadi, di Linux, program itu juga bisa call other programs. Nah, ps command itu juga bisa digunakan untuk mendisplay sebuah proses hierarki menggunakan option ini. Jadi kita bisa type lagi di sini sudo enter. Jadi akan muncul seperti ini. Tapi lalu kita enter lagi, lalu kita type lagi. Kita enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh kan kalau kita memasukkan option EJH ini, itu akan mendisplay running process tree. Jadi, nah, how is the process hierarchy represented by PS? Itu direpresentasikan dengan bentuk lengkungan seperti ini gitu. Jadi, lengkungan ini itu menunjukkan tingkatan atau hierarki. Jadi di sini bisa kita jawab dengan lengkungan. The task performed by a server itu disebut sebagai service. Nah, nestat command itu help identify the network servers running on a computer. Nah, di terminal itu kita perlu type netstat. Kita enter. Nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu netstat itu returns lots of information when used without options. Lalu kita menggunakan netstat with tune app options untuk adjust the output, untuk memfilter output dari netstat. Jadi di sini kita perlu type sudo netstat. Kita enter. Jadi akan muncul seperti ini. Lalu, what is the meaning of the TUNAP options in netstat? Use manual netstat to answer. Jadi kita perlu
type man.netstat buat ngeliat manualnya. Sorry, kita salah input, jadi kita tulis man.netstat seperti ini. Nah, nanti akan membuka manual page. Jadi di sini itu jawabannya. A itu show both listening and non-listening sockets and show numerical addresses. Lalu ada P, show the PID. T itu show TCP. U shows UDP connection. Nah, is the order of the options important to netstat? Jawabannya tidak. Clients itu akan connect to a port and using the correct protocol request information from a server. Netstat output above displays a number of services that are currently listening on a specific ports. Jadi, based on the netstat output shown in item D, what is the layer for protocol? Jadi kita disuruh menjawab ini. Nah, ini sebelumnya kita quit dulu dari manual page-nya. Nah, ini kan tadi kita udah type netstat yang ini. Lalu kita mencari protokol connection status PID dari port 80. Port 80 itu yang ini, jadi protokolnya yaitu TCP, lalu connection statusnya listen, lalu PID-nya itu yang ini 2095. While port numbers are just a convention, can you guess what kind of service is running on port 80? Jadi service yang running di port 80 itu kemungkinan adalah web server. Sometimes it is useful to cross the information provided by netstat with PS. Jadi selanjutnya kita perlu type sudo ps elf, kita grep 395-nya itu kita ganti jadi PID-nya tadi yaitu 2905. Dia akan muncul seperti ini. The process PID 395 is Nginx. How could that be concluded from the output above? Jadi, berdasarkan kolom terakhir line 1, output itu menunjukkan Nginx command line. Lalu, what is Nginx? What is its function? Kita bisa menggunakan Google. Jadi, Nginx itu adalah perangkat lunak server web open source yang fungsinya itu digunakan untuk proxy terbalik, penyeimbangan beban, dan penyimpanan sementara. Nah, the second line shows that process 396 is owned by a user named HTTP and has process number 395 as its parent process. Artinya apa dan apakah ini normal? Jadi artinya Nginx itu memulai proses 396 dengan nama pengguna HTTP. Ini normal karena Nginx berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Nah, why is the last line showing grep 395? Itu karena kita meminta untuk memfilter dengan mengambil PID 2905. Part yang kedua, using telnet to test TCP services. Jadi telnet itu simple remote shell application. Telnet itu tidak provide encryption. Jadi di part 1, Nginx was
found to be running and assigned to port 80 TCP. Nah, kita diminta type ini telnet 127. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu press a few letters on the keyboard. Jadi kita mengetik kalimat apa saja, bebas, kalimatnya bebas, lalu press enter. Jadi kita coba klik bebas atau kita enter. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu why was the error sent as a web page? Jawabannya adalah Nginx itu adalah web server dan karenanya hanya menggunakan protokol HTTP. We learned that Nginx with PID 395 itu adalah web server. Lalu kita mengetik telnet dua. Lalu kita type letter terserah. Nanti akan muncul seperti ini. Use telnet to connect to port 68. Lalu apa yang akan terjadi? Jadi kita type lagi 127. Nah, ini jawabannya unable to connect to remote host. Connection refused. Nah, kita memasuki reflection questions. Jadi apa advantage dari menggunakan Nestat? Jadi keuntungan menggunakan Nestat yaitu dapat melihat daftar koneksi jaringan aktif pada komputer, dan Netstat itu juga memberikan informasi tentang port yang digunakan oleh setiap koneksi. Jadi ini jawabannya. Lalu, what are the advantage of using Telnet? Apakah itu safe? Jadi keuntungan Telnet yaitu kemudahan akses. Telnet itu bisa digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jarak jauh. Nah, tetapi Telnet itu tidak aman digunakan karena semua data yang dikirimkan melalui Telnet itu tidak dienkripsi, sehingga mudah dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Baik, jadi sekian jawaban saya dari lab 2.3.6 Linux Servers. Terima kasih.